Oke, halo semuanya. Welcome to the first Naluri Community webinar dalam bahasa Indonesia nih. Sebelum kita memulai sesi hari ini, aku mau memperkenalkan diriku dulu. Nama aku Martin, dan aku akan menjadi host kalian selama kira-kira 1 jam ke depan, dan kemungkinan webinar-webinar berikutnya. Nah, tapi nih, sebelum kita memulai sesi hari ini, aku mau nanya nih, gimana lebaran kalian nih? Mungkin udah ada yang bekerja kayak 1 minggu sebelum, 2 minggu sebelum, atau mungkin 3 minggu sebelumnya. Cuma I wanna know lebaran kalian itu gimana sih kemarin, dan juga gimana rasanya balik bekerja setelah lebaran gitu loh. Nah, aku ada kasih poll. Kalau kalian bisa lihat di sebelah kanan itu, di sebelah chat itu ada poll. Nah, kalian bisa klik pollnya, dan aku udah aku udah kasih poll di situ. Kalian bisa isi nih, kira-kira gimana? Waduh, oh banyak yang ini ya, banyak yang pengen diperpanjang lagi ya. Wah, kemarin banyak yang banyak yang liburnya itu diperpanjang nggak sih sampai tanggal 29, mungkin nyoblos sampai tanggal 1. Wah, buset, banyak yang ini ya, banyak yang mau diperpanjang ya. Kira-kira kenapa tuh mau diperpanjang lagi tuh? Apakah kurang atau apakah aduh capek nih bekerja lagi gitu loh. Nah, tenang aja kalau misalnya kalian if the answer itu if is the later, atau misalnya kalian mungkin malas bekerja lagi, atau mungkin kenapa ya alasannya kayak aduh bekerja itu bikin capek mental segala macam. You're in the right place, karena hari ini kita akan membahas tentang kesehatan mental di tempat kerja. Gimana sih caranya menjaga kesehatan mental, dan gimana sih caranya menghindari stres, kecemasan gitu-gitu, untuk supaya kalian tuh bisa bekerja lebih baik lagi ke depannya. Nah, sebelum kita mulai, aku ada sedikit perkenalan nih sama platform kita hari ini. Hari ini kita pakai namanya Demio. Dimana ini platform khusus untuk webinar, dan mungkin kalian belum pernah pakai Demio, it's okay. Kalian bisa mungkin pernah pakai yang dengan logo Z awalnya, atau dengan GM, atau dengan MT gitu. It's okay, aku bantu kalian supaya lebih kenal lebih lanjut dengan Demio. Pertama, kalau kalian mau mengajukan pertanyaan, ikutan polling ya, atau misalnya bagiin pendapat kayak ini, halo Wina, cara ada suara gimana ya? Itu ada di pojok kanan atas, harusnya ada di agreement kalau pakai Microsoft, bukan, kalau pakai Chrome. Oke, lanjut. Kalau kalian mau misalnya berinteraksi dengan sesi hari ini, kalian bisa chat, memberi polling juga di sebelah kanan. Gitu loh. Nah, ini kalian bisa chat langsung, kalian bisa meresponi, kalian juga bisa ikutan polling di sebelah kanan gitu ya. Dan juga kalau kalian mau nanya dengan speaker kita hari ini adalah Kisti Ramahnia, kalian tinggal ketik @Kisti, lalu tulis pertanyaan-pertanyaan kalian di kanan. Gitu loh. Ya. Dan jika kalian mau kirim anonymous message, kalian bisa centang anonymous message-nya, lalu centang anonymous message-nya, lalu kalian kirim pertanyaan kalian gitu loh. Gampang aja. Dan juga terakhir, kalau misalnya kalian mau mendapatkan material hari ini, kalian bisa stay tune di sampai akhir acaranya, dan juga kalian bisa download nanti. Ada di pojok kiri akan aku kasih nanti gitu ya. Nah, sebelum kita berjalan lebih lanjut, aku mau ngundang dulu Mbak Kisti nih ke webinar kita hari ini. Halo Mbak Kisti. Hai, halo. Halo Mbak Kisti. Gimana kabarnya Mbak Kisti hari ini? Alhamdulillah, baik. Gimana Mbak rasanya meng-host webinar pertama kita dalam bahasa Indonesia, Mbak? Excited banget ya, apalagi kemarin juga banyak banget yang daftar. Terus tadi aku lihat juga di ininya, kayaknya ada yang klien aku, ada teman-teman gitu, banyak banget. Jadi senang banget. Cuma harapannya semoga bermanfaat dan aku tidak menyesatkan. Oke Mbak, hari ini kita mau bahas apa sih? Kan kita mau bahas kesehatan mental gitu ya, tapi kayak di tempat kerja nih. Tapi apa aja sih yang mau kita bahas gitu loh? Stay tune aja, nanti pokoknya kita mau bahas gejalanya apa, nanti tips-tipsnya juga banyak banget, pokoknya stay tune aja, nanti kita bahas. Oke, tapi ya Mbak, sebelum kita mulai acara ini kan, Mbak kan ada pepatah nih, kalau tidak kenal maka nggak sayang. Nah, buat kalian yang belum kenal sama Mbak Kisti, yuk kenalan, monggo Mbak. Oke, thank you ya, Tin. Oke, hai guys.
Hari ini saya mau mencoba membawakan untuk acara Mind Matters. Perkenalkan, saya Kisti. Saya kurang lebih berpraktek selama 7 tahun di psikolog klinik dewasa. Case-case-nya itu biasanya terkait individual, keluarga gitu ya, relasi ataupun juga sosial. Dan saya itu suka banget bahas tentang grieving. Grieving ini bisa apa aja ya, bisa putus cinta, bisa kehilangan orang, masa berduka lah gitu pokoknya. Itu saya senang banget. Terus hubungan relasi anak sama orang tua dan juga stres kerja yang mau kita bahas hari ini. Oke, sebentar. Nah, ini agendanya yang kira-kira mau kita bahas. Kita mau tahu nih pemicunya apa sih gitu kan, tanda gejala stresnya itu apa. Saya tuh udah stres belum ya, saya tuh masuknya kecemasan atau apa. Nah, nanti kita bahas satu persatu, kemudian dampaknya apa nih dari stres dan kecemasan, dan juga tipsnya, lalu nanti ada sesi tanya jawab juga. Nah, sebelum kita mulai, mungkin mau games dulu ya. Semoga suara saya nggak mendayu-dayu karena abis jam makan siang nih. Semoga nggak pada ngantuk. Biar nggak pada ngantuk, kita main games dulu ya. Boleh dibantu. Ini udah live belum ya? Untuk pollingnya. Halo, Tin. Wait ya. Nah, buat kaum mendang-mending nih, saya kasih ruangannya. Mendingan mana? Punya banyak uang atau punya banyak waktu luang nih ya? Punya banyak waktu luang. Oke, wah kebanyakan pengen punya banyak uang. Wah, ini live view nggak ya? Ya visible ya, iya. Pergerakannya cepat banget tadi ya. Tapi akhirnya pemenangnya punya banyak uang. Nggak apa-apa sibuk gitu ya, yang penting punya banyak uang deh gitu. Oke, nice banget. Masih ada yang mau jawab? Kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Kira-kira mendingan mana nih? Punya bos rese atau teman kerja yang rese? Aduh, bosnya di sebelah nih, ketahuan gue gitu. Pilih yang bos rese, pada takut-takut nih bilang bos rese. Mendingan mana? Tapi banyak kan mendingan punya teman kerja yang rese ya, karena mungkin nggak in touch langsung sama kita ya. Oke, nice. Punya teman kerja rese, pemenangnya. Next question adalah, kira-kira pentingan mana nih? Sehat fisik atau sehat mental? Wow, banyak yang jawab sehat mental ya. Berarti kita udah selesai nih, Tin. Udah pada tahu nih. Wow, banyak yang sehat mental. Nice, nice banget. Oke, kita akan bahas ya. Sebenarnya nanti ini tuh holistik, fisik dan mental itu yang akan kita bahas. Oke. Nah, stres itu apa sih? Mungkin teman-teman udah pada tahu juga. Boleh dong di-type di box-nya gitu ya, di chat box. Stres itu yang menurut teman-teman tahu apa? Jadi ada perasaan tegang gitu ya, perasaan khawatir, sambil ditulis boleh ya. Nanti ada perasaan khawatir, rasa tegang, mungkin lagi mikirin apa, mungkin kita lagi banyak peran gitu ya. Perasaan tertekan. Oke. Terus ada ngerasa hal itu tuh ngebuat kita tuh jadi gugup gitu, jadi frustrasi, jadi ngerasa intense emotions gitu ya. Jadi kayak ngerasa sedih, jadi ngerasa cemas, takut gitu. Jadi ada rasa tegang di situ. Overthinking, oke, thank you. Ada rasa ya pikirannya banyak gitu ya, mikirin yang belum terjadi, mikirin yang mungkin udah lewat juga, padahal udah nggak bisa diulang, tapi kita tetap mikir, aduh harusnya kan gue begini gitu ya. Nah itu rasa khawatir nanti, tapi sebenarnya itu tuh diperluin buat hidup gitu. Jadi ada, kalau stres itu tuh sebenarnya ada yang namanya eustress dan ada yang namanya distress. Eustress ini adalah nah saya jadi mau ketawa. Kebanyakan mikir kurang zikir, masya Allah ya. Ya, saya mau lanjutkan ya. Jadi ada yang eustress. Eustress itu adalah stres yang dalam kadar tertentu tuh sebenarnya baik. Gitu. Misalnya kalau besok mau presentasi ke bos nih, gitu. Tapi kita nggak ada stres-stres ya, maka kita nggak akan nyiapin apa-apa gitu kan. Kita akan diem aja gitu. Tapi kalau ada stres yang levelnya atau amount-nya itu cukup gitu, maka kita akan mempersiapkan yang terbaik buat presentasi itu. Oke, nah tapi kalau misalnya yang di stres tadi, stres yang kurang baik lah gitu ya, maka itu akan membuat kita lebih cemas biasanya gitu, karena kita nggak nemuin nih solusinya apa ya, jadi kita stres aja, tapi kita nggak menemukan how to cope-nya, dan berlarut-larut juga jadinya. Oke, nah kalau kecemasan, tadi itu stres ya, kalau kecemasan itu adalah biasanya stresnya itu
lebih intens lagi, lebih lama lagi, lebih panjang lagi waktunya, dan juga ya karena uangnya habis ya, kemarin habis mudik, dan juga adanya reaksi di tubuh gitu. Jadi ada rasa gemeteran gitu, deg-degan gitu ya, atau misalnya keringetan, keringet dingin. Nah, ini mulai tanda-tanda kecemasan. Oke. Hal apa aja sih yang bisa memicunya gitu ya? Kira-kira hal apa aja sih yang bikin teman-teman stres? Pengen tahu deh. Ini tadi udah ada yang jawab nih. Kebanyakan mikir gitu ya, nggak berminat ngelakuin apapun, stres karena uangnya habis. Kira-kira yang memicu stres teman-teman tuh apa aja sih? Boleh ditaruh di chat ya. Nanti saya sambil jelasin ya. Jadi misalnya bisa karena masyarakat, ada tuntutan masyarakat. Kamu umur segini, keluarga ya, keluarga juga itu ya, dukungan sosial, lingkungan kerja, temannya tadi rese misalnya, atau atasan yang rese. Terus latar belakang keluarga juga mempengaruhi, gaya hidup ya, kebanyakan deadline Doro Jonggrang. Aduh, I feel you. Jangan khawatir. Target perusahaan. Oke ya, itu yang bikin stres memang. Status sosioekonomi juga gitu. Kemudian ada hal yang memicu juga misalnya respon biologis kita gitu. Jadi pas kita stres itu biasanya ada fight, flight, freeze response. Ini sebenarnya wajar gitu. Tapi kalau kita terus-terusan melakukan ini gitu ya, responnya ini itu bisa memicu si kecemasan juga. Hutang, pinjol ya, banyak ya menyebabkan stres tadi, status sosioekonomi itulah tadi ya, hutang pinjol ini. Kemudian juga dari psikologisnya, misalnya belief yang kita pegang itu juga bisa misalnya berbeda dari orang lain gitu ya, prinsip-prinsip yang kita pegang itu berbeda, nah itu bisa memicu stres juga. Gitu. Lalu kepribadian, ada yang misalnya orangnya seperti ini, kok nggak cocok ya kayaknya sama saya tuh sukanya ngomong aja gitu. Tapi ada, ini kejadian beneran ya di klien saya, jadi ada orang tuh dia kalau ngomong tuh keras gitu, ngomongnya tuh teriak-teriak, tapi ada satu dari culture yang berbeda tuh dia ngerasa itu dimarahin terus gitu, padahal enggak, emang culture-nya yang berbeda gitu kan. Nah itu juga bisa memicu si stres dan kecemasan ini. Rasa percaya diri juga, dan salah satunya juga si coping skills-nya, gimana caranya kita cope dengan stres yang kita miliki. Nah, ini tanda-tandanya. Jadi tanda-tanda dan gejala yang bisa dirasakan dari fisik, emosional, kognitif gitu ya, atau sikap dan tindakan kita. Misalnya apa aja? Nah, ini nanti boleh ya. Kalau ada yang ngerasain, please chat yes gitu ya. Jadi misalnya ngerasa sakit kepala, mulai sakit perut, kayaknya ada masalah aja gitu di pencernaannya, bloated kah, atau mual, rasanya kok nggak enak gitu mau makan, terus juga rasanya napas tuh tersengal-sengal, sesak napas gitu ya. Terus detak jantung tuh juga rasanya deg-degan banget gitu. Ada sampai rasa nyeri gitu di yes gitu ya, yes banget gitu. Terus ada rasa gemeter juga, menggigil, ada yang pernah ngerasain, atau misalnya temannya bilang, teman-teman di sekitar ada yang bilang, kok kayaknya gue akhirnya sakit kepala mulu gitu ya, otot tegang gitu, misalnya disendi-sendi tuh rasanya juga ngilu gitu ya. Terus rasanya tuh sangat kurang berenergi tuh, bukannya males, bukannya mager gitu ya, tapi memang nggak punya energinya gitu, dan sangat kelelahan. Kemudian ada rasa permasalahan tidur juga, insomnia. Ada yang ngalamin? Wah iya lagi, ngalamin juga permasalahan tidur. Oke, ini tadi gejala fisik ya. Nah, kita lihat dari gejala emosionalnya nih. Mungkin ada yang bilang, baperan lu gitu, mudah tersinggung gitu ya, terus ngerasa frustrasi, mudah marah kayaknya gitu. Kalau misalnya ada motor nyenggol sedikit udah langsung teriak gitu, atau yang koboi jalanan kemarin ya, ya seperti itu contohnya. Nah, ini mungkin gejala emosionalnya. Terus rasanya panik, ada rasa takut, rasa gelisah gitu ya, sampai susah banget untuk relax gitu, untuk mengendalikan diri, untuk menenangkan diri itu susah banget gitu. Sehingga juga ngerasa kurang mulu rasanya tentang diri sendiri gitu ya, ngerasa rendah diri. Sampai merasa kewalahan dan nggak bisa megang kendali. Kalau ini gejala kognitif, gejala yang terjadi di proses berpikir kita gitu. Kira-kira misalnya pikirannya tuh suka kemana-mana gitu, karena kan memang kita memegang peran, mungkin ada yang jadi ibu di sini, ada yang jadi orang tua gitu ya, ada juga yang sebagai pengasuh misalnya, jadi anak orang tuanya lagi sakit misalnya, atau misalnya lagi kerja. Nah, itu kan pikiran kita memang kemana-kemana ya gitu ya. Cuman ini susah banget dikendalikan, itu sebagai salah satu gejala stres juga. Kemudian mulai rasa khawatir, tapi konstan gitu ya, khawatir terus-menerus gitu.
Kemudian banyak bengong gitu jadinya karena mikirin banyak hal, susah konsentrasi. Nah, terus ada lagi gangguan ingatan. Jadi kayak gampang lupa, tadi naruh ini di mana ya, naruh kunci mobil di mana ya misalnya. Nah, itu bisa salah satu gejala juga untuk si stres dan kecemasan ini. Kemudian juga sulit dalam mengambil keputusan. Even kayak nanya mau makan siang apa ya nanti, itu tuh udah susah banget gitu karena udah bener-bener penuh istilahnya di pikirannya. Kalau gejala perilaku, contohnya misalnya makannya jadi berlebihan. Misalnya kalau lagi stres, pengennya manis-manis nih, habis manis pengennya yang asin-asin. Nah, berulang terus. Habis itu nggak berhenti-berhenti makannya. Itu saya satunya, salah satu contohnya juga ya. Atau malah jadi kurang makan nih, nggak pengen makan sama sekali. Terus peningkatan penggunaan obat-obatan, misalnya karena tadi kurang atau sulit tidur gitu, jadinya coba deh minum obat tidur. Terus jadi menunda pekerjaan dan menghindari tanggung jawab. Jadi kayaknya aduh kerjaan nggak akan selesai-selesai deh, udah deh nggak usah dikerjain aja sekalian gitu. Dan juga menghindari tanggung jawab gitu. Jadi kayak enggak deh enggak, jadi mulai menarik diri nih nanti dari orang lain, terus malah melampiasin emosinya ke orang lain, marah-marah misalnya. Seperti itu. Ini dari perilaku. Perilaku ini biasanya yang paling kelihatan ya. Jadi kalau misalnya temannya mungkin kok akhir-akhir ini mulai menarik diri, atau misalnya kok akhir-akhir ini dia gampang banget tersinggung, nah bisa deh dideketin personal, mungkin dia lagi ada masalah. Nah, coba yuk chat di chat box-nya lagi, kira-kira yang lagi dialamin sekarang gejalanya apa nih? Gejala stres dan kecemasannya, boleh dari kognitifnya tadi, emosionalnya, perilakunya. Boleh dong, saya mau tahu nih, masih sakit perut, oke. Mau jawab tapi presenternya teman lama, jadi malu ya. Hai, ada teman SMA saya bahkan. Aduh, seneng banget jadi reuni di sini. Halo, tidur nggak tenang, otot tegang, insomnia. Aduh, jadi ngakak sendiri. Oke, insomnia banget. Nah, itu kalau udah pakai banget boleh konsultasi ya, even ke profesional, ke dokter misalnya, atau ke mana, psikolog atau ke dietitian gitu. Boleh banget nanti langsung makan terus nggak berhenti habis lebaran, itu juga saya. Kenapa naik nggak turun-turun gitu ya. Susah bangun pagi. Oke, thank you banget. Thank you. Sering deg-degan. Nah, kalau misalnya gejala ini bertahan selama 1 sampai 2 minggu gitu ya, itu berarti udah mulai mikir, saya kayaknya perlu ngobrol sama psikolog misalnya kayak gitu. Jadi mulai reach out ke profesional saat gejala ini tuh bertahan. Tapi yang namanya stres tadi ya, kalau sesuai kadarnya, misalnya sakit perutnya pas karena besok mau presentasi, tapi sakit perutnya berkurang setelah 2 hari misalnya kayak gitu, itu masih fine-fine aja berarti. Gitu ya. Sering lapar, makan. Pelupa terus deg-degan. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini bahayanya nih, kalau misalnya terus-terus berkelanjutan bisa menyebabkan burnout. Pernah dengar burnout nggak, teman-teman? Jadi tuh rasanya tuh benar-benar kelelahan banget, nih ya. Tanda-tandanya itu lelah hampir setiap hari gitu. Even ada hal-hal yang menyenangkan atau keruntuhan duit atau apa gitu ya, dia biasa aja gitu, nggak seneng. Terus sering sulit tidur. Nah, ini tadi nih ya, yang bilang sulit tidur banget, mungkin udah tanda-tanda burnout nih. Sering sakit, dikit-dikit misalnya pilek, dikit-dikit emah gitu. Dan membutuhkan waktu lebih lama untuk sembuhnya. Kemudian juga ada kehilangan nafsu makan. Kalau misalnya gejalanya, dari gejalanya misalnya jadi over commitment. Jadi misalnya gue mau kerja terus aja, jadi lembur terus kerjaannya. Terus jadi nggak connect sama orang lain juga nih, jadi kurang responsif misalnya, jadi dia sering mikirin asik sendiri gitu ya kalau kita bilangnya. Jadi susah banget untuk nemuin kegembiraan juga. Oke. Nah, ini tips-tipsnya nih yang tadi saya janjiin ya. Pernah ya nggak antusias sama apapun, bener-bener kalau misalnya udah sampai burnout ya. Gimana sih caranya mengelola stres dan kecemasan tadi? Mungkin ini teman-teman udah sering dengar juga gitu ya, deep breathing, mindfulness, self-care, healthy habits, ngebangun healthy habits. Tapi nggak ada salahnya ya, saya ingetin lagi, karena kadang kita lupa gitu. Sebenarnya cara-caranya kita udah tahu, tapi kadang kita lupa. Nanti saya harapkan teman-teman bisa lanjutin lagi juga ya di rumah. Nah, kita coba yuk deep breathing ini yuk. Teman-teman boleh. Jadi deep breathing ini sangat dipercaya untuk mengisi oksigen di dalam tubuh kita gitu. Jadi pas kita lagi dapat sumber stres gitu ya, kadang tuh kita lupa even buat napas aja. Nah, hal itu yang sebenarnya membuat kita tuh jadi tambah drop gitu.
Nah, saya sering sebutnya ini tuh kayak P3K lah gitu. Jadi kalau misalnya lagi kondisinya lagi overwhelm banget gitu, coba deh ingat, oke, balik lagi ke napas dulu. Take a step back, balik ke napas dulu. Jadi ada macam-macam tekniknya gitu ya. Ini salah satu tekniknya 6 detik, nanti ada yang 478, ada yang square breathing, bebas. Senyamannya, pilih yang mana yang paling nyaman aja. Gitu. Karena kan ini digunakan pas P3K, jadi yang diingat aja udah, ingat napasnya udah baik gitu kan, udah syukur banget gitu. So misalnya perlahan-lahan bisa hirup napasnya sampai 6. Kita coba aja ya. Boleh ya, ditutup matanya, sambil ditutup matanya. Semoga saya nggak nge-rap banget ya ngomongnya ya. Ditutup matanya, kita coba inhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tahan. 5, 4, 3, 2, 1. Exhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boleh dibuka lagi matanya. Kira-kira seperti itu. Biasanya tuh 5 siklus lah, 5 kali kayak gitu udah lebih tenang sih. Jadi bisa diulang-ulang lagi sampai ngerasa lebih tenang. Tapi ini benar-benar saya juga pakai banget sih gitu, apalagi pas lagi ngadepin anak-anak gitu ya, kok jadi curhat. Jadi saya coba mundur dulu perlahan, lalu tarik napas dulu deh at least sebelum mulai ngapa-ngapain. Ini yang kedua, mindfulness ini mungkin teman-teman juga pernah mencoba, pernah mendengar gitu ya. Saya juga kadang-kadang misalnya ada yang namanya mindfulness eating, jadi pas makan benar-benar hadir gitu ya, saya rasain itu sendok nempel yang kayak gitu sampai makanannya masuk, itu benar-benar saya rasain banget. Jadi dilakukan dengan sengaja gitu ya, dan benar-benar sini kini, here and now gitu. Jadi nggak mikir kemana-mana, benar-benar fokusnya di saat sekarang. Itu mindfulness. Jadi nggak misalnya lagi ngelihat jalanan gitu ya di depan, udah mikirin jalan aja, nggak mikirin tagihan, nggak mikirin kerjaan, seperti itu. Dan tanpa penilaian. Jadi memang ada istilahnya pikiran-pikiran yang masuk kan pas mindfulness. Saya juga awal-awal ikut yoga mindfulness tuh saya sambil merem tuh saya sambil mikir gitu, gue ngapain sih, Allah nggak ada kerjaan banget yang kayak gitu lah. Tapi nggak apa-apa, nggak usah dijudge, nggak usah apa, diemin aja, udah pikiran kayak gitu nggak apa-apa muncul. It's okay, it's normal. Oke, kemudian sediakan waktu untuk merawat diri, self care, dan lakukan hal-hal yang benar-benar emang kita sukain gitu. Jadi memang ini kan buat nge-recharge lagi ya si self care ini. Kira-kira boleh nggak di chat box self care apa yang masih rutin kamu lakuin? Boleh dong di-share sama saya, siapa tahu saya dapat insight, saya bisa ngelakuin itu. Kira-kira self care apa ya? Aku skincarean. Oh iya, aku juga skincarean, beli buku. Nice. Makan-makan, ya saya juga. Saya foodie, saya sangat suka makan. Cat rambut, wah. Olahraga, renang, tidur, mukbang, wah. Saya belum pernah nyobain di mukbang. Self trip. Oke, makan coklat, dengerin musik. Nice, berarti udah jalan pagi, udah pada punya ini ya, self care-nya ya. Self care ini intinya dilakukan dengan rutin. Ya, jadi kalau misalnya healing sekali-sekali ke Bali gitu, itu bukan self care gitu, itu rekreasi aja gitu. Self care ini karena kebayang nggak sih teman-teman kalau misalnya sehari-hari gitu ya kita ketemu banyak hal, kita mungkin ngelihat hal negatif itu juga banyak, terus kita menyerap itu gitu. Jadi kalau nggak di-recharge lagi, kita lama-lama drain gitu baterainya. So self care ini buat nge-recharge tubuh kita. Ya. Nah, ini kebiasaan baik, salah satu self care juga yang mungkin teman-teman bisa coba, misalnya dengan olahraga, karena olahraga itu kan dipercaya bisa ngeluarin hormon yang bisa nge-battle sih kecemasan dan depresi gitu, buat ningkatin hati lah, buat ningkatin mood. Saya juga dulu nggak suka olahraga, tapi ternyata pas dicobain beneran banget bisa untuk ningkatin mood gitu. Dicoba at least 30 menit, nah nanti bisa banget nih kalau misalnya teman-teman udah punya aplikasi Naluri, nanti langsung chat ke coach, fitness coach kita nih. Coach, kira-kira olahraga apa ya yang cocok buat pemula? Boleh banget. Coach, kira-kira olahraga apa ya yang bisa dilakukan sambil
rebahan, boleh banget ya. Jadi untuk memulai, yang penting mulai aja dulu gitu. Jadi untuk memulai nggak usah yang ribet-ribet dulu olahraganya, nggak usah yang mahal-mahal, nggak usah yang susah gitu ya. Tapi langsung deh, nanti fitness coach kita akan bantu menyesuaikan menu apa ya olahraganya. Coach Albert, namanya Coach Albert ya, coach fitness coach kita. Nah, diet yang benar. Nah, kadang kan kita makan juga karena gini, istilahnya tubuh kita itu kan butuh asupan gitu ya. Kalau misalnya asupannya aja nggak benar gitu ya, gimana mau menjalani fungsinya dengan baik gitu. So, misalnya teman-teman bisa banget untuk mengkonsumsi ini nih, makanan-makanan yang memang dipercaya bisa untuk kayak ningkatin si kelistrikan di otak kita juga gitu. Atau yang bisa menstabilkan bakteri di perut kita juga gitu ya. Jadi memang contoh-contohnya misalnya makan pisang, makan buah kering kayak kismis ya, misalnya kacang-kacangan itu juga bagus. Boleh banget nanti chat ke dietitian kita ya. Satu aplikasi aja, nggak usah ribet-ribet ya. Satu aplikasi aja di dietitiannya, coach mau dong dibikinin meal plan misalnya. Coach kira-kira makanan apa ya yang bagus, mood saya lagi jelek nih gitu. Coach kira-kira buat stres, makanan yang baik apa ya pilihannya. Itu boleh banget ya. Nanti langsung chat. Nah, tidur yang cukup. Di naluri juga kita percaya kalau misalnya tidur yang cukup itu sangat membantu kita untuk bisa nge-recharge energi. Kebayang nggak sih teman-teman kalau misalnya sel-sel di dalam tubuh kita itu udah drop banget gitu ya. Nah, salah satunya tidur ini ya bisa membantu memperbaiki itu gitu kan. Juga bisa buat ningkatin mood gitu kan, buat menjaga pikiran kita juga. Nah, kadang tidur ini sepele gitu ya, kadang sepele kelihatannya, padahal itu tuh penting banget gitu buat tidur. Saya juga dulu nggak percaya kalau tidur itu ternyata berpengaruh ke weight gain juga gitu. Jadi tidur yang cukup itu penting banget. Nanti teman-teman boleh buka aplikasi Naluri, ada pelajaran tentang sleep hygiene gitu ya. Nanti boleh juga coba jurnal tidur di aplikasi Naluri buat tahu kira-kira tidur teman-teman tuh udah cukup berkualitas atau belum. Gimana sih caranya ningkatin kualitas tidur juga. Gitu. Nah, support system, temen inner circle lah gitu ya, terus temen nongkrong atau apa itu yang enak deh gitu, yang bener-bener good vibes gitu ya, karena kalau misalnya yang kerjaannya kritik doang, yang kerjaannya nurunin istilahnya kepercayaan diri kita doang, itu better memang dikurang-kurangin atau kalau bisa ditinggalin aja gitu. Jadi carilah teman-teman yang memang bisa kasih feedback yang baik ke kita gitu kan, yang bisa ningkatin kepercayaan diri kita, yang bisa mempengaruhi hidup kita tuh secara keseluruhan. Nah, coach juga bisa loh jadi support system, jadi teman, kayak istilahnya chat aja gitu, coach lagi bete nih atau apa, boleh banget, nanti bisa jadi support system juga. Kalau misalnya memang teman-temannya kok kayak lagi pada sibuk ya. Oke. Kebutuhan spiritual. Nah, di sini juga misalnya teman-teman lebih gali lagi nih kira-kira tujuan hidup gue tuh apa ya gitu. Ini juga bisa membawa manfaat juga ya. Jadi kayak lebih damai aja gitu, lebih tenang aja. Karena kalau misalnya tujuannya aja kita nggak tahu, itu kita mau kemana, caranya gimana, itu kan masih bingung ya, masih blur banget gitu. Jadi kalau misalnya ini kita lebih jelas, tujuan hidupnya lebih jelas, biasanya kita juga lebih tahu sih gimana-gimananya. Misalnya nih ya, kalau misalnya hidup kan nggak ada yang mulus ya. Hidupnya siapa yang mulus di sini? Ada yang hidupnya selalu mulus di sini? Rafathar aja saya yakin pasti ada ininya ya, batu kerikilnya juga pasti. Jadi karena hidup nggak pernah mulus gitu, kita perlu punya kepercayaan diri, perlu punya istilahnya keyakinan kalau diri kita tuh bisa ngelewatin si tantangan-tantangan hidup itu. Kalau kita nggak memenuhi itu, maksudnya kalau kita nggak punya kepercayaan itu, maka akan sulit nih untuk kita bisa ngelewatin tantangan-tantangan dalam hidup kita. Nah, merawat diri itu tuh penting gitu. Gimana sih caranya kita bisa ngerawat orang lain gitu ya? Gimana caranya kita bisa berfungsi optimal? Gimana caranya kita bisa istilahnya melakukan tugas kita sehari-hari kalau tubuh kita sendiri tuh nggak dirawat? Siapa yang akan menjaga atau ngerawat diri kita selain diri kita sendiri? Nggak ada ya kan, maksudnya ya hanya Allah dan kita doang gitu, tapi nggak ada yang lain, maksudnya siapa yang mau merawat kecuali kita. Jadi itu penting banget untuk merawat diri sendiri sebelum kamu bisa mengerjakan tugas-tugas atau mengerjakan role kamu, peran-peran yang kamu jalanin itu dengan optimal gitu. Dan ini jadi nggak egois justru.
lagi berjuang Mbak biar hidupnya mulus terus. Amin. Saya juga berdoa, saya doain kenceng ya, semoga hidupnya mulus terus. Oke, ternyata nggak terasa ya. Kita sudah sampai di rangkumannya. Kalau tadi saya boleh rangkum, kira-kira dari awal itu kalau misalnya lagi mulai stres, coba deh catat gitu ya tanda-tanda dan gejala yang dialami supaya kita tahu nih dampaknya apa sih dalam kehidupan kita. Misalnya jadi sering absen kantor kah, atau jadi kayak malas ngapa-ngapain kah, nggak ada tenaga lah gitu ya. Dan gimana caranya mulai merawat diri, latihan gitu ya. Pelan-pelan aja gitu merawat dirinya, nggak usah yang langsung wow, nggak usah yang langsung hebat gitu. Tapi mau jawab hidup saya mulus tapi iya benar. Kak, nanti dapat materinya nggak dapat. Kita buka sesi pertanyaan dulu dong ya. Kita balikin ke Martin ya. Martin, apakah ada di sini? Saya sedang nih sesi bertanya jawab. Ya, makasih banget Mbak Kisti. Astaga, it was a very insightful session ya. Yang aku rasain sih personally setelah ikut sesinya Mbak Kisti atau even pas ngobrol langsung ya, ada aja hal-hal baru yang bisa dipelajari gitu ya. Dan terima kasih banget Mbak Kisti, dan juga buat kalian-kalian yang udah chat, udah ngeramein sesi kali ini. I wanna say thank you banget. Dan tadi ada yang nanya ya, apa namanya? Apakah akan dapat materinya? Dapat. Ada di sebelah kiri kalian sekarang. Teng tong. Nih, salah deh, di sebelah kanan, Keren sorry. banget, Kak. Ada chat, pulse, ada hands out. Nah, itu kalian bisa download di situ materi kita hari ini. Nah, sebelum kita lanjut nih ke sesi tanya jawab, aku mau nanya nih, sesi ini menurut kalian gimana ya? Menurut kalian apakah insightful banget? Apakah ini the first time yang aku tuh pernah dengar tentang mental health at work gitu ya. I wanna know, aku mau tahu kira-kira pendapat kalian mana nih? Aku udah bikin poll juga gitu loh. Nah, sambil kita nunggu pollnya terisi, sebenarnya di sesi tanya jawab ini aku udah beberapa pertanyaan titipan nih, yang apa sih pertanyaan itu biasanya dikirim sama orang-orang yang bertanya pas dia daftar langsung. Kan kalau misalnya kalian daftar tuh kalian ada opsi untuk mengisi pertanyaan kan ya. Nah, aku ada pertanyaan nih, tapi feel free banget pas aku lagi jawabin pertanyaan ini, kalian feel free banget yang lagi ada di sini untuk menanyakan hal-hal yang mau kalian tahu ke Mbak Kisti. Caranya gampang. Kalian tinggal di chat aja @Kisti dan tulis pertanyaan kalian apa gitu loh mengenai topik hari ini. It's up to you guys gitu loh. Nah, aku mungkin bacain pertanyaan dulu ya yang udah dititip sebelumnya. Yang pertama itu ini Mbak, mental health itu kan berhubungan dengan resilience nih, resilience atau kayak ketahanan mental kita. Apakah bekerja di tempat yang toksik membantu kita mempunyai resilience yang lebih baik lagi gitu Mbak? Apakah iya? Gitu. Oke, nice banget nih. Kadang kalau misalnya kita lagi di posisi yang nggak nyaman gitu kan, apakah kita harusnya keluar dari situ gitu ya? Apakah kita harus tetap stay di situ gitu kan? Gimana sih caranya gitu? So memang untuk bener banget sih, saya jadi banyak share pengalaman saya ya, nggak apa-apa ya. Jadi dulu itu saya pernah kerja juga, itu tuh bener-bener menurut saya sih toxic banget gitu. Semoga atasan saya nggak nonton ini ya. Jadi menurut saya itu toxic banget, dan itu saya jadi kayak merasa, aduh gimana sih ini, gimana sih. Tapi di situ ya, kalau diingat lagi ya ke belakang situ, hal-hal itu sih yang bikin saya tuh mungkin juga kuat gitu sekarang gitu. Jadi ada hal yang mungkin bisa kita ambil lah dari situ. Tapi saya nggak bertahan lama juga sih di situ. Jadi karena saya coba realistis gitu. Maksudnya saya coba untuk ngomong langsung, saya coba untuk sampaikan gitu ya, kasih feedback. Ternyata apakah ada perubahan atau enggak? Kalau misalnya memang nggak ada perubahan dan saya merasa ini nggak worth it, ya udah gitu. Jadi menurut saya lingkungan yang toksik apakah bisa jadi menimbulkan si resilience juga gitu kan? Bisa jadi kalau memang tantangannya itu masih bagus lah buat kita gitu ya. Tapi kalau tantangan itu yang destruktif, istilahnya yang kayak malah bikin kita jadi down, jadi yang tadi lah gejala-gejala tadi itu malah nyampe kelihatan semua, keluar semua gejala-gejalanya, so baiknya dipertimbangkan lagi gitu. Oh, berarti benar-benar ada kita harus lihat dulu ya kayak pros dan cons-nya apa. Kalau misalnya kita mau stay, prosnya apa. Ketika sudah lebih banyak cons-nya, lebih baik kita pindah gitu ya. I see. Dan ini menariknya nih Mbak.
aku mau kasih follow up question, tapi ada yang nanya nih ke kita. Pertanyaannya ini nih. Nah, ada temenku yang stres kerja hingga pengen resign karena rekan kerjanya toksik dan jam kerjanya shift-shiftan sampai nggak bisa istirahat. Gimana ya membantunya Aduh, gitu, Mbak? seneng banget nih. Maksudnya sebenarnya kadang yang dia butuhkan itu adalah tempat bercerita gitu. Jadi ya kamu sebagai Hmm. teman gitu kan, cukup berempati lah gitu ke dia gitu, nanyain, "Woi gimana, apa yang bisa gue bantu?" Kadang tuh dia cuman butuh didengerin aja gitu. Jadi kayak cuman butuh divalidasi juga gitu ya. Jadi kadang dia mungkin tahu gitu realitanya dia masih belum bisa resign misalnya. Kan tadi baru pengen ya gitu, Hmm. tapi dia mungkin punya Ya. kebutuhan lain, punya tuntutan lain, jadi belum bisa gitu. Jadi dengan dia merasa, oh teman gue tuh care ya, teman gue tuh membantu gue, jadi dia masih ngelihat ada hal yang bagus nih sebenarnya di kantornya gitu. At least dari semua yang buruk, mungkin dia bisa lihat teman gue masih bisa bantuin gue, teman gue masih ada buat gue. Jadi dari kamu nanya ini aja tuh udah kelihatan sih gitu kamu sangat eager buat membantu dia sebenarnya. Jadi Iya, iya. dengerin aja dulu, Aku kasih support gimana sih betul. caranya saya bantu kamu. Oke. Aku juga pernah lihat nih, Mbak, di Hmm, Twitter atau apa ya, atau di platform sosial media lain, ada lagi tren ini nih, tren rezeki itu nggak selamanya tentang uang. Bisa jadi banyak bentuknya tuh. Dan salah satunya tuh I believe itu kolega kerja yang baik, ya nggak benar, sih, Mbak? benar. Karena kebayang nggak sih kita tuh kerja Nah, kayaknya hampir dalam sehari tuh lebih dari sepertiga hidup kita gitu loh dalam kerjaan. Kalau misalnya nggak nyaman, nggak enjoy kan agak kurang enak juga ya Tin ya. Jadi emang kalau misalnya punya teman yang baik itu jadi salah satu strength kita sih buat tetap stay di situ. oke, I see. Nah, ini Mbak, eh sebenarnya ini nyambung juga sama pertanyaan berikutnya nih. Ini, oh nih, ini sebenarnya berbeda sama yang, bukan pertanyaan live, tapi pertanyaan yang dititipin tadi sebelumnya. Tapi dia mau nanya nih, bagaimana sih caranya handling stres di kantor saat kita sudah tidak menyukai Hmm, pekerjaan kita? Kalau yang tadi kan tentang kolega nih, tapi yang ini tentang pekerjaannya hmm, sendiri, Mbak. Gimana sih caranya untuk tetap motivated ketika dia kayak, aku udah nggak suka tempat hmm, kerjanya nih, hmm, gitu loh. hmm. Kira-kira tuh gimana, Mbak? Oke, Menurut jadi Mbak? perlu dicari lagi nih kira-kira apa sih yang add-on ke kerjaan kita. Misalnya, oh nih bosnya nyebelin, tapi sebenarnya kerjaan ini tuh bisa bantu gue banget nih gitu untuk nantinya tuh lebih baik lagi misalnya. Karena misalnya dia ngerjain semua gitu. Kadang kalau kita ngerjain semua gila apa nggak ada yang orang lain apa misalnya kayak gitu ya. Tapi itu sebenarnya kita tuh belajar gitu di situ. Jadi saya sih percaya banget nggak ada yang sia-sia ya dari belajar walaupun kita berdarah-darah dulu, capek dulu gitu ya. Tapi nggak ada yang sia-sia sih dari situ. Jadi memang coba Oh, balik lagi ke tujuannya. Kira-kira dulu tujuan mau kerja apa? Saya mau belajar. Oke, belajar itu memang susah dulu hmm, gitu misalnya. Seperti itu. agree. Apa sih ada pepatahnya, Mbak ya? Berdayung-dayung dahulu. Apa sih, Mbak? Lupa, Mbak. Bersusah-susah, Berdayung dahulu ya? bersusah-susah. Iya lagi, lupa lagi, Mbak. Gak, itu Salah. pepatah sesat ya. Jangan bersusah-susah dulu, Oh iya, baru patah sesat. bersenang-senang. Nanti kalau misalnya kita udah susah-susah ternyata nggak senang-senang gimana ya kan? Jadi coba usahain pas lagi Oh iya. susah kita nemuin kesenangan lagi yang lain. Karena kan kita nggak cuman kerjaan doang gitu, kita masih punya resources lainnya ya, kayak teman misalnya atau pasangan, keluarga. Jadi kita coba cari deh resources lainnya yang bisa bikin kita happy. I see. That's a new insight buat aku, dan aku yakin itu juga jadi insight yang menarik juga buat kalian-kalian nih yang nanya, yang hadir maksudnya ya. Nah, aku inget nih Mbak, Mbak itu sempat mention kalau stres itu nggak selamanya buruk gitu loh. Ada Hmm, good stress, ada hmm, bad stress gitu loh. A good stress kan maksudnya stres yang menekan kita untuk membuat kita lebih baik lagi kan. Nah, ini ada yang nanya, cocok banget hmm, nih Mbak. Nih, dia nanya Mbak Kisti, dikatakan bahwa stres baik itu seperti apa yang baik dan batasannya sampai hmm, mana hingga stres itu dibilang harus hmm. ditindaklanjuti. Kadang harus mendefinisikan stres itu sendiri, saya masih bingung, terima kasih. Jadi kayaknya yang menanya ini lagi mau tahu batasan good stress itu sampai Hmm, mana sih sampai itu menjadi bad stress hmm, gitu, Mbak. hmm. Nah, menurut Mbak kira-kira gimana? Oke, thank you banget pertanyaannya. Jadi memang kadang kalau misalnya kita batasannya gitu ya, kira-kira gimana? Good stress itu yang memotivasi kita untuk terus berjuang gitu.
intinya dimotivasi nih katanya Hmm. gitu. Tapi bad stress itu udah yang membuat kita jadi demot gitu. Jadi kayaknya udahlah nggak usah fight lagi, udah diem aja deh, udah nggak usah diperjuangin lagi misalnya kayak gitu. Jadi kayaknya udah kewalahan banget, jadinya malah udah nggak mau ngapa-ngapain lagi. Kira-kira kurang lebih batasannya di situ sih. Tapi jangan khawatir kalau misalnya bingung nih, stres saya tuh masih baik atau enggak, saya butuh bantuan profesional atau enggak. Di Naluri, di aplikasi tuh ada, ini ya Tin ya, ada apa tuh, DAS ya, buat ngecek langsung nih, Mm-mm. kira-kira levelnya tuh sekarang lagi di moderate risk, lagi di high risk gitu. Jadi DAS itu adalah depression, anxiety, stress scale teman-teman. Jadi daripada bertanya-tanya kan kayak gue ngalamin ini deh, kayaknya gue kecemasan deh, daripada gue stres deh kayaknya. Coba deh dites, diukur, nanti keluar tuh hasilnya. Ada di mana ya, Tin? Nanti boleh Nah, banget ya. Ada ya ada. nanti ya. Untuk desk stress ini, actually Naluri punya desk stress ini, desk 21 namanya, untuk ngecek tadi ya yang Mbak Kisti bilang stres segala macam. Ini aku share di sebelah kiri ya. Ting tuh, desk Jadi 21 21 klik ini di sini pertanyaan gitu. cuma 21, teman-teman. Jadi cuma sekitar 5 menit lah untuk ngerjainnya, tapi bisa langsung tahu tuh, kelihatan tuh, kira-kira lagi hijau, lagi kuning, orange, atau sampai merah. Jadi boleh banget nanti langsung dicek daripada menduga-duga ya, Tin ya. Gue lagi stres beneran gak Iya, sih? Silahkan ya, Bangga. betul betul. Oke. Jadi tadi good stress itu limitnya sampai perasaan kita udah demot misalnya ya. Kita udah demot kayak aduh, is it apakah worth it untuk kita menggeluti stres ini, atau mungkin kita stay dalam situasi yang bikin kita stres tadi Mbak ya. Oke, I see. Point taken gitu loh. Tapi untuk aku ada follow up question nih Mbak tentang limit misalnya ya. Biasanya kalau kita stres itu kan limitnya kan semakin kita stres, misalnya gini ya, limitnya kita cuma segini nih untuk menghandle stres. Tapi ternyata kalau kalau kita stres di limitnya dan kadang-kadang melewati limitnya, itu limitnya tuh akan naik Mbak, plafonnya. Itu apakah benar atau enggak sih Mbak? Menurut Mbak gimana? Toleransinya maksudnya. Kayak Ya toleransi gitu gitu loh, ya. sampai dia merasa. Iya, iya. Mm-mm. Jadi memang yang namanya ujian gitu ya, kayak ujian SD, SMP, SMA, nggak mungkin kan sama soalnya. Gitu. Jadi kita mau naik kelas, Mm-mm. istilahnya kan gitu. Jadi mungkin sumber stresnya pas kita masih SD tuh levelnya di bawah mungkin. Nanti makin lama makin naik nih. Sebenarnya itu juga buat kita lebih resilient tadi juga. Semakin kita bisa ngerjain, semakin kita bisa istilahnya melewati tantangan yang diberikan, semakin kita yakin mau tantangan apapun nanti ke depannya kita bisa lewatin. Gitu sih, Tim. I see. Oke. Oh, aku ada pikiran lagi nih. Ini sebenarnya ada yang nanya nih Mbak, tapi nyambung nih. Dia itu aku ini aja ya, Boleh. answer aja ya. Kistiramania, hai Kak, saya mantan penderita anxiety disorder dan plus panic attack a few years ago nih, jadi beberapa tahun sebelumnya. So far, nggak pernah datang lagi anxiety-nya, tapi apakah bisa kambuh kembali, entah dengan intensitas yang sama waktu awal anxiety, atau misalnya udah nggak se-ekstrem dulu, as in udah menurun gitu loh. Nah, menurut Mbak gimana? Jadi memang kalau dari anxiety, ini tuh dulu berarti udah di-diagnose gitu ya, udah pernah di-diagnose anxiety disorder gitu. Nah, yang penting adalah saat ini tahap maintenance-nya nih gitu. Jadi kayak ngumpulin si tangki cinta yang tadi ya, yang si habit-habit baik tadi untuk kita bisa lebih siap menghadapi si tantangan tadi. Jadi nanti kalaupun misalnya muncul lagi, kita udah tahu gitu, karena kita udah pernah punya pengalaman kan sebelumnya. Jadi kita udah tahu nih, oh ini kayaknya udah mempelajari tanda-tanda nih, kayaknya rasa panik gue kok akhir-akhir ini gue feelingnya udah nggak enak ya, ini bisa-bisa gue panik. Nah mulai disitulah kayaknya tuh energi kita, si tangki cinta kita tuh udah agak low nih gitu. So di situ mulai kita self care lagi supaya dia nggak meledak gitu. Berarti mirip-mirip sama vaksin Mbak ya. Kalau misal kita udah divaksin, kan badan kita udah tahu nih, oh ini misalnya penyakit COVID dan gimana how to deal with COVID nanti kan. Mirip-mirip gitu ya Mbak? Ya, jadi dia udah udah aware lah gitu. Dengan ada si virus COVID nih gitu kan, dia udah aware kan. Oh kita udah punya nih imun apa yang buat si ngebattle si virus ini, sama kayak si kecemasan. Jadi mungkin nggak akan se ekstrim di awal lagi. Oke. Dan apa namanya? Yang menurutku menarik ya dari Naluri ini, dari kita itu, kalau misalnya kalian masih bingung sama apa namanya anxiety atau
atau panic attack apa namanya, gejalanya apa gitu ya, dan kenapa kalian merasa kok tiba-tiba gue anxiety atau misalnya merasakan depression gitu-gitu. Di sini tenang aja, kita selalu ada mental health coach atau pelatih kesehatan mental kita, salah satunya itu Mbak Kisti gitu ya, yang bakalan bantu kalian itu identify lagi gitu loh. Benar, langsung ngobrol Dan juga ada aja, dan itu kan juga by chat gitu ya, jadi bisa kapanpun, terus nanti juga misalnya kalau butuh konsultasi lanjutan, bisa ngobrol face to face, ataupun kayak gini nih gitu, jadi remote consultation, boleh banget. ya, dan juga hal yang menarik ya Mbak, aku tuh ngeliat tadi dari yang Mbak sharing itu, ternyata kesehatan mental itu nggak cukup loh Mbak ya. Ternyata ya, karena merembet. Loh, contohnya kayak kesehatan mental tapi bisa disebabkan sama Benar, diet juga, misalnya disebabkan juga sama misalnya kurang olahraga, benar, jadi nggak semangat, atau even sesimpel dia nggak dapat sleep yang cukup benar, gitu loh. benar. Nah, Jadi memang tadi dan yang pertama itu kan, mana nih yang lebih penting, mm, sehat mental atau sehat fisik? Sebenarnya dua-duanya tuh sama-sama penting gitu. Nggak bisa satu-satu gitu. Gue mau sehat fisik duluan misalnya gitu, tapi mentalnya nggak dipeduli, maka fisiknya akan jadi, misalnya pas lagi kepikiran atau lagi stres gitu ya, fisiknya ternyata juga ikut stres nih gitu. Fisiknya terdampak juga. Jadi kalau di naluri sih enaknya udah satu aplikasi gitu ya, ada semua tuh gitu, ada dietitiannya, kalau misalnya makannya apa sih yang buat ningkatin mood gitu kan, atau kira-kira makanan apa yang buat saya lagi ada kondisi fisik tertentu, misalnya sakit diabetes, sakit stroke gitu, atau apa, itu bisa banget olahraganya apa ya, nggak usah kemana-mana gitu Tin, jadi langsung aja tuh di satu aplikasi itu. Tapi ya itu pentingnya kesehatan holistik tadi gitu, fisik dan mental. bener-bener jadi fisik mental itu intertwine ya, hal yang nggak bisa dipisah ya nggak sih Mbak? Nggak bisa sehat fisik doang, nggak bisa sehat mental Nggak bisa doang gitu loh. dipilih. Karena aku juga ngeliat, misalnya kita lihat influencer gitu ya, mereka sehat fisik, badannya bagus, misalnya segala macam, tapi kita nggak tahu behind the social media mereka gimana. Kan itu dulu tuh sering diajak podcast juga tuh, yang ada tek 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 1 2 3 close the door gitu kan. Tapi oke, ternyata aku juga baru realize ya akhir-akhir ini Kak, oh itu dua hal itu nggak bisa Benar, dipisahin, benar. harus sehat dua-duanya gitu loh. Dan tadi yang kayak Mbak Kisti bilang, di naluri itu kita bisa punya akses ke semuanya gitu loh, punya akses ke psikolog, punya ke fitness coach, dietitian, kalian ada masalah apa lagi, misalnya kalian punya masalah keuangan, kita ada financial coach gitu-gitu, lengkap semua ada di naluri, semuanya ada di aplikasinya Ya, ya Mbak ya, tinggal di chat aja benar. kan. Tinggal chat aja, udah Siap. gratis semuanya. Ini ada yang mau Nah, curhat nih, oke. Tin. Mangga. Oh iya nih. Nah, oke, Mas boleh di ini sorry, boleh di chat ya, mau bertanya apa? Oke. Tapi sebelum ini, sambil kita nungguin, aku ada pertanyaan lagi nih, pertanyaan titipan lagi nih, Mbak. Banyak titipan kamu ya. Balik lagi ke topik nih. Dia nanya kalau misalnya di tempat kerja nih, gimana sih cara menurunkan trust issue sesama kolega kerja, gitu Mbak. Aku juga sebenarnya pengen tahu nih, soalnya kan kalau aku lihat di sosial media lagi ya, misalnya ya, teman kerja tuh teman kerja, terus kalau misalnya teman main beda gitu ya. Kita tuh kerja cuma datang, check in, check out, dapat gaji, udah gitu loh. Tapi kayak gimana sih Mbak caranya menurunkan trust issue tersebut, jadi kita mungkin ya bisa menganggap teman kerja itu bisa jadi teman beneran juga gitu Mbak. Mbak ada insight nggak kira-kira soal itu? Oke, jadi ini nanti mungkin perlu ditanya lebih lanjut lagi, atau kalau ada di sini nanti yang nanya boleh juga. Jadi trust issue-nya terkait apa dulu nih gitu kan? Misalnya terkait pencapaian kah, achievement kah, atau terkait apanya dia nih gitu. Karena kan memang kalau trust issue ini terkadang kita itu merasa kurang gitu. Kita merasa ada hal yang kayaknya nggak kita punya, tapi orang itu tuh punya gitu. Jadi memang yang penting banget adalah kita itu memenuhi tadi, self-care tadi, buat memenuhi tangki cinta kita, biar kita tuh ngerasa puas gitu sama diri kita. Karena kan sebenarnya orang itu ya wajar ya ada kekurangan, ada kelebihan gitu. Tapi gimana caranya biar kita nggak terlalu fokus ke si kekurangan kita gitu. Karena kan kita masih bisa nih maksimalin kelebihan kita gitu. Jadi memang Oke. yang paling penting adalah gimana caranya kita buat ningkatin
istilahnya rasa aman, percaya diri sama diri kita sendiri dulu, barulah kita di situ nggak ngebandingin lagi sama orang lain, nggak ngerasa insecure lagi sama orang lain. Oke, I see. That's actually a good thing ya. Notice juga nih, Mbak, aku juga jadi belajar nih. Ada pertanyaan lagi mungkin? Nih, Ya, ada nih. Aku ini nih ya. Boleh. Nah, namanya Kak, saya sering nih, saya sering kali berusaha untuk membuat pekerjaan sebaik dan seperfect mungkin. Tapi kadang-kadang malah balik nih, jadi tekanan karena kerjaan bisa jadi sedikit lebih lama selesainya dan jadi terkesan buru-buru. Apakah ini termasuk anxious? Karena seringkali kita khawatir pekerjaan kita tidak sesuai ekspektasi, Mbak, gitu loh. Menurut Mbak gimana nih? Nah, iya ini perlu ditanyain gitu ke dalam diri sendiri juga, apakah memang ini beneran karena performa kita yang buruk atau sebenarnya kita tuh kurang kurang berterima kasih gitu ke diri kita. Sebenarnya kita udah punya achievement kok gitu. Atau boleh banget juga minta feedback dari atasan. Kira-kira hal apa ya yang masih perlu saya perbaiki? Kira-kira apa yang udah baik gitu. Jadi di sini kita mungkin sebenarnya udah kita kerjain itu tuh udah 100 gitu nilainya di mata orang lain gitu. Tapi karena kita merasa ini kok kurang terus gitu ya, atau kita ngerasa kayaknya orang lain tuh lebih baik, ini pikiran sih, balik lagi ke pikiran gitu ya. Jadi kadang itu yang perlu di reframe istilahnya kalau di kita. Mungkin kita bisa tanya ke orang lain, ke atasan gitu, mereka puas nggak so far gimana gitu. Atau tanya lagi ke diri kita, achievement kita selama ini gimana. Oh ternyata gue selama ini fine-fine aja kok gitu. Oh ternyata ada apresiasi dari orang lain dan dari diri sendiri gimana nih. Tuh. Jadi mungkin itu termasuk anxious atau enggak, ini perlu dicek lebih lanjut gitu ya. Nanti boleh banget chat ke psikolognya ya di di aplikasi Naluri channel mental health gitu ya. Nanti boleh banget untuk cari tahu lebih lanjut apakah ini masuknya ke anxious atau bukan. Gitu. Oke. Jadi kita harus tahu ya seberapa oke sih baik itu. Aku tuh lupa. Aku tuh sempat bahas ini sama timku juga ya. Jadi baiknya itu tuh takarannya seberapa sih? How good should it be gitu loh sebenarnya. Tapi kalau kita sudah tahu kayak misalnya aku lakukan ini sebaik ini dan ini udah cukup gitu. Dan aku tahu kayak oke, kalau misalnya aku lakuin sebaik ini cukup, kalau misalnya aku lakuin kurang aku harus improve gitu kan, Mbak ya. Kita ngobrol sama mungkin manajer kita atau sama supervisor kita untuk tahu lebih lanjut sih. Tapi again, mungkin balik lagi ke komunikasi, Mbak ya, kayaknya ya. Komunikasi antar tim mungkin ya, Mbak. Benar, ditanyain lagi ke atasannya. Sebenarnya yang gue kerjain tuh udah bener belum, udah sesuai ekspektasi dia atau belum, yang kayak gitu. Karena kalau misalnya kita terus bertanya-tanya gitu kan, terus kita juga malah ini kan jadi malah balik jadi tekanan gitu kan, terus jadi buru-buru, jadi lebih lama selesainya gitu. Padahal itu semuanya mungkin adanya di pikiran kita gitu. Tapi orang lain tuh udah puas sebenarnya sama hasil kerjaan kita. Itu aku tuh sempat ngalamin gitu Mbak dulu sebenarnya sejujurnya ya, kayak aku udah lakuin cuma aku merasa kurang terus. Tapi ternyata ketika aku ngobrol sama manajerku mungkin ya kayak, "Oh, enggak Martin, you are fine-fine aja," gitu loh. Kayak, sebenarnya gue fine-fine aja, cuma it's on in my head karena mungkin aku pada saat itu belum tahu ekspektasinya seberapa. Nah, itu bahasanya. Iya, benar gitu. Apakah udah meet the expectation si manager atau klien gitu kan? I see. Jadi komunikasi juga buat dua pihak ya, mungkin yang dari manajernya juga be more clear sama the team gitu kan, I expect you seperti ini bla 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 bla, dan juga yang timnya itu juga bilang nanya gitu ya, ekspektasinya ke aku apa sih gitu, Dan Mbak jangan ya. lupa apresiasi juga. Apa yang udah dikerjain, wah tim thanks ya kemarin udah bantuin, misalnya even ke teman gitu ya, itu jadi ngebuat dia ngerasa lebih yakin, oh ternyata yang kemarin itu udah bener kok gitu. Jadi ada rasa validasi juga. Itu tuh juga Mbak, appreciation itu aku tuh merasa ya, karena ini kita nyambung lagi nih ke mental health at work. Ketika kita merasa pekerjaan kita diapresiasi, karena kita tuh celebrating small wins katanya kan. Misalnya kita kayak, we did something tapi sebenarnya nggak begitu besar gitu kan Mbak ya. Cuma orang timnya bilang, congrats ya segala macam. Itu menurutku tuh, aku tuh merasa ya, kalau dulu ya kayak, wah pekerjaan aku di notice, dihargai, mungkin nggak kayak wow banget gitu loh. Cuma itu bener-bener salah satu faktor yang bikin aku
nyaman Benar, bekerja gitu loh, kayak, benar, wah pekerjaanku diapresiasi, benar, di-notice gitu benar, Mbak ya. betul. Benar. I see I see I see. Nih, Ada apa namanya, mungkin karena waktunya juga nih, sebentar lagi ya, aku punya satu pertanyaan hmm, terakhir Mbak. Kalau ngomongin mental health, kita nggak jauh-jauh dari yang namanya hmm, burnout, gitu kan. Mental health-nya udah low, terus kita merasa kayak, wah capek nih segala macem, kita merasa burnout gitu. Mungkin tadi ada pertanyaan tadi yang kayak udah nggak suka tempat tempat kerjanya, motivasinya udah nggak ada, terus temen koleganya tuh kayak wah kurang hmm. gitu loh. Terus kita tuh rentan merasa burnout biasanya kan Mbak ya. Nah itu ada caranya nggak sih Mbak mengatasi Hmm, burnout hmm, itu? hmm. Oke, sebenarnya caranya yang tadi juga nih, yang tadi udah disampaikan, dicobain dulu sendiri gitu ya. 1 sampai 2 minggu lah at least batasannya. Terus jangan, kalau misalnya diobservasi juga nih, misalnya pas lagi nyobain tadi ya, olahraga, makannya dibenerin, tidur ya dibenerin gitu ya. Selama nggak ada perburukan, istilahnya kalau dalam 1-2 minggu itu nggak ada ngerasa malah tambah down gitu ya, tambah kewalahan gitu. Tapi walaupun even jalan di tempat, coba dijalanin dulu. Tapi kalau 1 sampai 2 minggu nggak ada perubahan, nggak ada ngerasa better, coba reach out ke profesional sih. Mungkin ada masalah lain yang mempengaruhi itu dan jadi lebih sulit nih untuk keluar dari si burnout-nya ini. Langsung chat ke mental health Hmm, coach ya di aplikasi. ya bagi kalian yang udah dapat akses ke naluri, semuanya tuh Hmm. gratis, ya Hmm. nggak Mbak? Tinggal chat aja, tinggal dipakai aja, gitu loh. Nah, Benar-benar. mungkin itu kayak our last question di webinar kali ini Mbak ya. Pertanyaan-pertanyaan terakhir, sebelum kita menutup sesi ini nih, aku mau nanya ke Mbak Kisti deh. One final tips dari Mbak Kisti untuk menjaga kesehatan mental kita di tempat kerja gitu. Menurut Mbak Kisti yang paling ampuh gitu. Apa Mbak? Oke, jadi menjaga kesehatan fisik itu sama pentingnya dengan kesehatan mental. Begitupun juga sebaliknya gitu. Jadi kalau dari aku menjaga kesehatan mental atau dengan self care ya, salah satunya itu nggak bisa istilahnya ujuk-ujuk self care healing ke Bali misalnya, tapi itu adalah investasi gitu. Jadi misalnya kayak Martin misalnya suka nggak investasi saham atau reksadana atau nabung emas gitu ya. Tapi kalau ini investasi ke jiwa gitu, itu lebih penting kan, maksudnya itu sangat penting. Jadi coba deh self care-nya itu dirutinin setiap hari, nggak perlu yang susah-susah gitu ya, nggak perlu yang ribet-ribet. Saya juga sebagai ibu 2 anak, saya self care-nya adalah salah satunya dengan nyikatin toilet gitu. Jadi coba deh cari gitu ya, self care yang kira-kira bisa bisa apa ya, bisa fulfilling tapi nggak ngerepotin gitu, nggak mahal, nggak perlu kemana-mana gitu kan. Jadi self care itu bisa di hal-hal yang sederhana kok gitu. Jadi coba deh mulai Hmm, lakuin itu buat kesehatan mental kita. hal-hal kecil tapi yang kita merasa kita nyaman lakukan Mbak ya berarti Benar. ya. Itu wah bener sih. Kalau aku sih kebetulan karena aku sih self self care itu sebenarnya tidur. Jadi ketika aku stres aku tidur gitu biasanya Mbak. Tapi itu benar-benar helps banget sih menurutku ya. Hal-hal kecil yang membuat kita merasa nyaman gitu. Bener sih. Benar. Oke, I wanna say thanks dulu nih ke Mbak Kisti udah sharing panjang lebar ke kita nih. Wah, menurutku sih seru banget ya dari Thank you banget sharingan juga Mbak. ya, thank you banget juga. Semoga aku nggak menyesatkan ya, balik lagi ya. Semoga bermanfaat. Sangat-sangat bermanfaat. It's always a pleasure to be in your session sih Mbak. Thank Gitu. you. Dan aku juga mau bilang terima kasih semua nih ke yang sudah nanya, yang sudah interaksi juga nih. Benar-benar terima kasih banget. The session itu fun banget sama kalian. Dan yang terakhir aku mau sebelum aku tutup sesi ini, kita mau minta ya feedback-nya dari kalian nih supaya untuk improve webinar kita ke depannya dalam bahasa Indonesia. Karena kalian kan sebelumnya tuh ada yang minta webinar dalam bahasa Indonesia dan yang kemarin itu biasanya bahasa Inggris kan. Tapi ini yang pertama dan aku tuh percaya kalau misalnya aku dan Mbak Kisti dapat feedback dari kalian ya, kita akan improve lebih banyak lagi, lebih bagus lagi gitu loh. Nah, aku juga mau heads up ke kalian nih, kalau kalian suka sama BI webinar ini, please share ke teman-teman kalian, ke kolega kerja kalian, karena bulan depan kita akan ada lagi webinar di tanggal 8 Juni dengan tema physical health gitu loh. Kalau ini kan udah mental health nih di tempat kerja. Oke, sekarang physical health. Karena apa? Yang tadi Mbak Kisti bilang kan, sehat mental tuh nggak cukup. Harus sehat fisik juga gitu loh. Kita akan ada di
8 Juni bulan depan. Nah, caranya mau ikut gimana sih? Caranya kalian subscribe ke community newsletter kita. Kita akan share detailnya di situ yang bahasa Indonesia ya. Karena kan sekarang udah beda nih Indonesia sama Inggris. Jadi kalian subscribe ke community newsletter, lalu nanti kita akan share detailnya di sana. Atau follow IG-nya kita di @naluri_idn. Nanti aku akan share ke kalian nih, kita ada webinar loh, bla bla bla. Nanti aku bakal share detailnya ke kalian, gitu loh. Nah, I just wanna say thanks juga nih, thanks lagi ke Mbak Kisti for hosting the first webinar. It was very insightful session buat aku dan juga teman-teman yang ada di sini. And I will see you guys di 8 Juni nanti. Ya Mbak Kisti ya. Oke, bye-bye semua. Have a good rest. Bye-bye.